Oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan bahas salah satu jenis properti ya di CSS, yaitu background. Seperti namanya, background ini digunakan untuk memanipulasi dari misalnya teks ya, atau background halaman dari web kita. Seperti contoh kecilnya, di sini ada tulisan customize channel ya. Di sini backgroundnya bisa kita lihat itu biru, kemudian teksnya itu putih. Nah, ini yang bisa kita manipulasi. Selain itu juga nanti kita bisa membuat background itu kita kasih image ya, dengan bisa mengatur dari posisi, kemudian ukurannya juga bisa kita atur. Oke, langsung saja kita ke kode editor kita ya. Di sini kita buat file baru, namanya background. Kemudian HTML, sembunyikan sidebarnya, kemudian kita buat struktur HTML-nya, lalu title-nya kita ganti menjadi belajar background CSS ya. Kemudian di body-nya kita bisa kasih tag P di sini, belajar background CSS. Lalu kita buka dulu di browser ya, open with live server. Seperti biasa ini kita kode editornya dan juga browser kita buat berdampingan. Oke, sudah ada di sini belajar background CSS. Hal yang pertama, tentu saja kita buat text style di sini di dalam tag head-nya ya. Di dalam tag head ini kita buat style, lalu kita seleksi tag P-nya. Nah, properti pertama yang kita gunakan, kita akan rubah ya background dari teks ini yang tadinya putih seperti ini. Kita akan rubah nama propertinya itu background color. Kita bisa kasih contoh, misalnya kita ingin merah ya. Kita simpan, maka hasilnya akan seperti ini, berubah. Misalnya kita ingin rubah juga teksnya ya, misal color, kita bisa bilang dia white ya, putih. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa ya mengubah background dari sebuah teks seperti ini. Ada juga misalnya teman-teman ingin mengubah background dari semua halaman ini. Jadi bisa langsung saja di sini bisa HTML seperti ini atau body gitu ya. Body seperti ini juga bisa. Propertinya itu sama, itu background, color, kemudian alias blue kita bisa bilang seperti ini, kemudian kita simpan. Tuh, maka semua body dari web kita akan berubah seperti ini ya. Kemudian untuk memperjelas mungkin saya akan rubah misalnya blue seperti ini. Itu akan berubah ya. Lalu setelah itu kita akan rubah background ini itu menjadi image ya. Kita akan isi menggunakan sebuah gambar. Sebelumnya kita siapkan dulu gambarnya. Jadi di sini sudah saya siapkan untuk gambarnya ya. Saya akan gunakan gambar ini. Ya, gambar ini. Kemudian kita cut ya di folder project kita. Di sini kita bisa buat folder baru, kita namakan image seperti ini. Kemudian kita paste. Kita buka lagi folder project-nya ya. Project-nya kita buka. Nah, di sini sudah ada image ya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah
Di sini propertinya adalah background image ya. Nah, background image ini ada lagi value-nya itu URL. Kita bisa kasih URL, kemudian isinya adalah kita tujukan ke folder tempat image yang kita simpan tadi. Nah, kita simpan tadi di folder image ya. Image ini, kemudian image.png. Lalu kita hide dulu sidebarnya. Di sini kita simpan. Nah, maka akan berubah seperti ini ya. Dari background yang kita buat. Kalau kita besarkan, nah maka akan seperti ini. Nah, ini kenapa jadi dua seperti ini gitu ya. Tadi kan kita hanya memiliki satu gambar ya, tapi kok ini jadi dua. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah itu tampilannya cuma satu gini ya, tidak berulang seperti ini. Nah, itu bisa kita atur menggunakan properti namanya background repeat. Di sini bisa kita pilih ya value-nya. Kalau misalnya kita tidak ingin memberikan repeat atau pengulangan dari image, kita pilih no repeat ya. Kita simpan. Kemudian ketika kita besarkan lagi, nah dia akan seperti ini dan tidak akan mengulangi dari background image-nya. Tapi kenapa di sini masih ada birunya gitu ya? Nah, ini karena ada properti yang belum kita hapus ya. Ini namanya background color, ini kita hapus saja. Kita simpan. Kita lihat lagi. Nah, kenapa hanya setengah seperti ini? Karena dia adalah ukuran dari file, ukuran asli dari file image kita ya. Kalau misalnya kita ingin merubah menjadi full misalnya ya, satu web seperti ini, ada properti namanya background size. Nah, background size ini ada banyak sekali properti yang bisa kita gunakan. Bisa contain, cover, kemudian ya inheritance. Kalau cover ini akan membuat image kita full ya secara keseluruhan. Kita simpan, kemudian kita lihat ini full seperti ini. Kalau misalnya kita besarkan, tuh lihat ya teman-teman, itu dia akan tercover ya secara keseluruhan. Nah, ada lagi selain itu juga kita bisa mengatur ukuran, bukan ukuran ya, tata letak dari image-nya. Propertinya itu background position. Nah, di background position ini ada 3 ya. Ini bisa kita menggunakan hanya background position, kemudian ada lagi background position X. Ini untuk mengatur letak dari secara horizontal ya. Letak image, background image secara horizontal, kemudian yang Y ini letak image secara vertikal. Saya akan gunakan background position yang ini saja. Ini kalau misalnya kita buat ke tengah ya, maka kan seperti ini. Karena ini mengikuti background size-nya cover, ketika kita berikan properti lagi background position-nya center, dia akan ada di tengah. Nah, supaya untuk memperjelas, di sini bisa kita rubah. Misalnya kita ingin menggunakan konten seperti ini, maka background position ini akan terlihat lebih jelas ya. Dia akan berada di posisi tengah. Ini kita simpan. Tuh. Misalnya lagi di sini and background position apa tadi ya? Saya lupa property value-nya. Nah, ini ada left. Dia akan berubah nanti ke bagian kiri atau left-nya ya. Kemudian right. Simpan. Nah, dia akan berubah seperti itu. Jadi itu untuk background position sesuai namanya ya, untuk mengatur posisi dari background yang kita buat.
Oke, jadi mungkin segitu saja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.